Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, saat ini kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 Second Rule Mel Robbins. Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk ke bagian 2, yaitu kekuatan keberanian. Bagian ini diawali dengan bab 5, yaitu keberanian sehari-hari. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-kelamaan saya mengerti bahwa ketika pikiran seseorang sudah ditetapkan, ketakutan pun hilang. Tahu apa yang harus dilakukan memang mampu menyingkirkan rasa takut. Rosa Parks. Lanjut ke bukunya. Sebelum menemukan 5 Second Rule, bila Anda meminta saya untuk memberikan contoh-contoh keberanian, saya pasti akan memberi Anda daftar orang-orang yang menciptakan sejarah. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa keberanian adalah beberapa hari yang dibutuhkan untuk bangkit dari tempat tidur, untuk berbicara kepada bos Anda, untuk mengangkat telepon, atau untuk naik ke atas timbangan. Saya pasti akan mengatakan kepada Anda bahwa keberanian adalah sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan tindak keberanian yang sangat besar. Menurut saya, yang termasuk orang-orang pemberani adalah peraih hadiah Nobel Malala Yousafzai, Laimah Gyimbowi, Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, dan Elie Wiesel. Mungkin saya juga terpikir pada Winston Churchill dan Inggris yang berjuang melawan Nazi Jerman, Rosa Parks yang berjuang menuntut haknya untuk mempertahankan kursinya di bus, dan Muhammad Ali yang setia pada keyakinan agamanya dan menolak berperang di Vietnam. Mungkin saya juga diingatkan pada Helen Keller yang mampu mengalahkan kekurangannya demi memajukan hak-hak orang lain. Sir Ernest Shackleton yang berhasil mengalahkan rintangan yang mengejutkan untuk menyelamatkan kru kapal Endurance, atau Galileo yang menantang gereja ortodoks demi memajukan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, sesudah menggunakan peraturan selama 7 tahun dan mendengar dari begitu banyak orang di seluruh dunia, saya mengetahui kepastian yang sangat penting. Setiap hari, hidup penuh dengan saat-saat yang menakutkan, tidak pasti, dan sulit. Menghadapi saat-saat ini, serta membuka kesempatan, keajaiban, dan kegembiraan dalam hidup Anda membutuhkan keberanian yang besar. Keberanian adalah hal yang diberikan oleh 5 Second Rule kepada Anda. Peraturan memberi Jose keberanian untuk percaya pada nilai dirinya dan meminta kenaikan gaji. I believe in Jose. Menulis, saya menentukan pilihan dalam waktu 5 detik atau kurang untuk berbicara kepada bos saya mengenai kenaikan gaji yang seharusnya saya terima. Saya memutuskan untuk membiarkan dia tahu betapa berharganya saya. Saya mendapat kenaikan gaji $2. Sesudah meminta kenaikan gaji dan mendapatkannya, masih ada kejutan lain yang menunggu dalam pembayaran gaji berikutnya yang lebih besar. Cinta yang tidak terduga, sungguh teriakan yang hebat. Terima kasih banyak, saya juga mencintai Anda. Pemegang keuangan saya memberikan kejutan seminggu kemudian. Ketika saya memperhatikan slip gaji saya, mereka menambahkan $1 sehingga saya mendapat kenaikan $3. Saya terkejut, saya teringat pada apa yang dia ucapkan selama pembicaraan kami. Anda terlalu berharga. Lalu tanpa ragu, dia setuju untuk memberikan $2 yang saya minta. Membaca dan filosofi telah memberi saya keberanian dan keseimbangan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sukses selalu. Saya selalu siap bila Anda membutuhkan saya. Teman Anda, Jose.
Peraturan memberi Jose keberanian menyediakan waktu 2 tahun untuk menulis dan menerbitkan sebuah buku masak. Dan dia tidak berhenti di sana. Dia berhasil meminta Barnes dan Noble untuk menyelenggarakan acara penandatanganan buku. Seperti yang dikatakan oleh Brice, Anda bisa meraih apa saja yang menjadi hasrat Anda dan bersedia berusaha untuk meraihnya. Brice Palmyra menulis di sosial medianya. Setelah dedikasi dan kerja keras selama 2 tahun, saya berhasil menerbitkan buku masak saya yang pertama, Things to Bring My Family When I Die. Tetapi saya ingin mendorong diri saya sedikit lebih maju lagi. Saya ingin menyampaikan kepada pelatih kehidupan motivator dan analis hukum CNN, Mel Robbins, mengenai hal ini. Beberapa detik kemudian saya mulai menulis surel yang akan mengubah hidup saya. Anda memang luar biasa, Mel. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda yang mengajar kami untuk meraih bintang. 5 second rule. Adakah yang lebih keren? Pada waktu itu Brice baru berumur 15. Peraturan membantu Martin mendorong 9 tahun, alasan demi alasan, dan menginjak rem-rem itu dengan keras untuk kembali ke bangku kuliah dan mengejar gelar sarjananya yang akan memberinya karir yang lebih memuaskan. Perihal TEDx, cara untuk menghentikan Anda merusak diri sendiri berulang-ulang. Pesan, Hai Mel, saya menyaksikan presentasi TEDx Anda sore ini, dan menurut saya acara itu menyenangkan, mencerahkan, dan yang terutama adalah memberi banyak hal untuk saya renungkan. Setelah mengalami masalah depresi dan kegelisahan sejak lulus dari universitas pada usia 30-an, saya menginjak rem-rem itu dengan keras selama 9 tahun terakhir ini, dengan memberikan alasan demi alasan untuk tidak melanjutkan kuliah dan meraih gelar sarjana saya. Akibatnya, sejak saat itu saya terjebak dalam pekerjaan administrasi yang mendasar. Saya menuruti saran Anda, mengeluarkan buku-buku lama saya agar dapat mengejar pelajaran-pelajaran sebelumnya dan mulai mencari secara daring gelar sarjana yang tepat untuk saya. Terima kasih karena sudah memberi dorongan yang saya butuhkan. Saya sadar bahwa saya masih berada di kaki gunung dan baru akan mengambil langkah pertama saya. Saya juga tahu bahwa saya akan tersandung, tetapi sekarang saya tahu bahwa ada orang-orang yang menginspirasi saya seperti Anda yang dapat saya rujuk guna membantu saya untuk melangkah lagi. Banyak terima kasih. Juanita belajar untuk mendengarkan kearifan batinnya daripada berpikir soal mencari pekerjaan dari perusahaan yang direkomendasikan oleh temannya. Dia justru mengangkat telepon dan menghubungi perusahaan itu sekarang juga, dan tebak apa yang dia peroleh? Tepat seperti yang dia ingin dapatkan, yaitu pekerjaan impiannya. Juanita menulis Kisah The 5 Second Rule. Saya sudah melakukan banyak pencarian batin, mencari pekerjaan baru, bertanya kepada diri sendiri apa yang saya inginkan. Saya tidak lagi mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya puas dengan pekerjaan saya sekarang. Saya tidak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa saya menginginkan, membutuhkan, dan layak mendapatkan lebih. Teman saya sudah 3 kali memberitahu saya tentang sebuah perusahaan. Saya mendengarkan ceramah TED Talk Anda dan berkata kepada teman saya bahwa saya akan menutup teleponnya dan segera menghubungi perusahaan itu. Nah, dan itulah yang saya lakukan. Hasil akhirnya sekarang saya mempunyai pekerjaan baru di perusahaan itu. Lebih baik daripada pekerjaan manapun yang pernah mewawancarai saya. Belajar tentang 5 Second Rule menjadi titik balik bagi Gabe. Setelah menyadari bahwa saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya,
Gabe menggunakan peraturan untuk mengubah hidupnya dengan merintis perusahaan virtual reality-nya sendiri. Hari ini, dia sedang menciptakan karir impiannya. Gabe menulis Marketing and the Brand Consultant Virtual Reality Developer. Berawal dari manajer pemasaran yang biasa-biasa saja, lalu menjadi pemilik perusahaan virtual reality yang terkoneksi, berdedikasi, dan berkembang, saya sedang dalam perjalanan untuk mewujudkan karir impian saya. Sebelumnya saya oke saja dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Saya lupa bahwa saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Kehidupan Christine berubah selamanya karena ini. Kekasihnya mempunyai cara untuk melawan kecanduannya pada obat-obatan. Setiap kali dia merasakan keinginan untuk kembali ke salah satu dari obat-obatan itu, dia menggunakan 5-second rule untuk memerangi kecanduannya dan melatih kembali pikirannya. Dia menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 kepada dirinya sendiri guna memicu munculnya perilaku baru dan pola pikirnya pun berubah sama sekali sehingga dia mampu menjalani hari-harinya. Halo, saya melihat Anda di Saint Family Reunion musim panas lalu. Kekasih saya dan saya hadir di sana. Kisah ini terutama mengenai dia, bukan saya. Anda telah mengubah kehidupan kami dengan peraturan 5, 4, 3, 2, 1. Dia sedang memulihkan diri dari kecanduannya terhadap obat-obatan yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Akhirnya, dia berhenti mengonsumsi segala jenis obat tepat sebelum kami memulai perjalanan kami ke Nashville, di mana kami melihat Anda. Sejak saat itu, dia menggunakan peraturan 5, 4, 3, 2, 1. Anda, setiap kali dia merasakan keinginan untuk kembali pada salah satu dari obat-obatan itu. Dia mengucapkan peraturan itu kepada dirinya sendiri dan pola pikirnya pun berubah sama sekali sehingga dia mampu menjalani hari-harinya. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Terima kasih karena sudah membagikan kisah Anda. Bahkan, keberanianlah yang saya butuhkan untuk bangkit dari tempat tidur. Bangkit dari tempat tidur terasa menakutkan karena itu berarti saya harus menghadapi masalah saya. Sulit sekali menatap diri saya di cermin dan menerima kenyataan bahwa saya berumur 41 tahun, sementara kehidupan dan karir saya berada dalam keadaan kacau. Rasanya tidak mudah membayangkan bahwa mungkin saya tidak akan mampu memperbaiki keadaan yang suami dan saya alami. Keberanian adalah hal yang dibutuhkan oleh putri saya di kelas sejarah SMA-nya untuk meletakkan pena, lalu mengangkat tangannya. Keberanianlah yang dibutuhkan oleh tim Anda untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap Anda, dan keberanian jugalah yang diperlukan oleh anak-anak Anda untuk mengatakan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Memasukkan profil Anda ke sebuah situs kencan daring atau memblokir mantan Anda di telepon bisa terasa seperti sebuah tindakan baru untuk bisnis Anda. Memasukkan profil Anda ke sebuah situs kencan daring atau memblokir mantan Anda di telepon bisa terasa seperti sebuah tindakan yang berani. Begitu pula, menggunakan teknologi baru untuk bisnis Anda atau melangkah masuk ke dalam rumah dan menghadapi langsung masalah-masalah Anda, daripada menuang minuman lantas meringkuk di depan televisi. Saat saya mulai menulis buku ini dan mengumpulkan berbagai kisah dari orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan peraturan, menjadi jelas bagi saya bahwa di dalam setiap keputusan terdapat keberanian 5 detik yang mampu mengubah segalanya dalam hidup kita. Semakin sering kata keberanian muncul, semakin saya mulai berpikir bahwa
Berpikir apakah ada sesuatu dari salah satu momen keberanian paling bersejarah yang akan membantu saya lebih memahami sifat dari keberanian itu sendiri. Orang yang pertama Orang pertama yang muncul dalam benak saya adalah Rosa Parks. Mungkin Anda sudah mengetahui kisah tentang bagaimana Rosa Parks mencetuskan gerakan hak-hak sipil Amerika pada malam hari di bulan Desember yang dingin tahun 1955. Ketika dengan tenang dia menolak menyerahkan kursinya di bus untuk seorang penumpang kulit putih. Momen keberaniannya mengajarkan kepada kita semua bahwa bukan tindakan besar yang mengubah segalanya, melainkan tindakan paling kecil di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dia tidak merencanakan untuk melakukan apa yang dia lakukan malam itu. Nyonya Parks menggambarkan dirinya sebagai jenis orang yang berusaha untuk sedapat mungkin menjauh dari masalah. Satu-satunya rencana yang akan dia lakukan malam itu adalah pulang setelah seharian bekerja dan menikmati makan malam bersama suaminya. Malam itu sama seperti malam-malam yang lain, sampai sebuah keputusan mengubah segalanya. Penasaran, saya menggali dan meneliti apa saja yang bisa saya temukan tentang Nyonya Parks. Mulai dari arsip nasional, biografi, wawancara radio, dan artikel dalam surat kabar. Yang saya temukan sungguh luar biasa. Hanya beberapa minggu setelah penahanannya, dia memberikan sebuah wawancara radio untuk Sydney Rogers di Pacifica Radio dan website Arsip Nasional memiliki rekamannya. Berikut ini bagaimana dia menjelaskan momen bersejarah itu dengan kata-katanya sendiri. Pada saat bus mengarah ke luar kota di perhentian ketiga, penumpang kulit putih sudah memenuhi bagian depan bus. Ketika saya menaiki bus, bagian belakang sudah terisi dengan penumpang kulit berwarna. Bahkan ada yang mulai berdiri. Kursi yang saya duduki berada pada barisan pertama, kursi-kursi yang digunakan oleh penumpang negro di rute ini. Pengemudi sudah memperhatikan bahwa bagian depan bus penuh dengan penumpang kulit putih dan ada 2 atau 3 pria yang berdiri. Dia menoleh ke belakang, lalu meminta kursi yang kami duduki. Penumpang-penumpang lain dengan sangat enggan memberikan kursi mereka, namun saya menolak. Pengemudi berkata bahwa jika saya tidak mau meninggalkan kursi saya, dia terpaksa menghubungi polisi. Lalu saya berkata kepada dia, telepon saja polisi. Kemudian penyiar radio mengajukan pertanyaan yang amat penting. Apa sebenarnya yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi orang yang setelah apa yang terjadi pada Jim Crow dan pemisahan selama ini, apa yang membuat Anda pada saat itu memutuskan bahwa Anda akan mempertahankan kursi itu? Dia menjawab dengan sangat sederhana. Saya merasa bahwa saya sudah tidak diperlakukan dengan benar dan bahwa saya berhak untuk mempertahankan kursi yang saya duduki sebagai penumpang di bus itu. Penyiar kembali mendesak dia karena mengetahui bahwa dia sudah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya selama bertahun-tahun dan ingin mengetahui apa yang membuat dia mengambil keputusan saat itu. Dalam wawancara tersebut, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Saya rasa waktunya sudah tiba, bahwa saya didesak sampai sejauh saya mampu bertahan untuk didesak." Penyiar bertanya, apakah dia sudah merencanakan tindakannya dan dia berkata, "Tidak." Dia bertanya, apakah bisa dikatakan ini hanya suatu kebetulan? Dia setuju bahwa memang itu hanya suatu kebetulan. Ini keterangan yang sangat penting. Rosa Parks tidak ragu atau tidak memikirkan tindakannya. Semua berlangsung begitu cepat. Dia hanya mendengarkan suara hatinya yang mengatakan kepada dirinya, "Saya sudah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya."
Lalu dia mendesak dirinya untuk mengikuti suara hati itu. Karena dia tidak ragu, maka tidak ada waktu untuk membujuk dirinya agar tidak bertindak. Kebetulan, 4 hari kemudian, juga di kota Montgomery, Alabama, pada 5 Desember 1955, terjadi keputusan 5 detik lain yang mengubah sejarah. Montgomery Improvement Association dibentuk sebagai tanggapan terhadap penahanan Nyonya Parks dan seorang pengkhotbah kulit hitam berumur 26 tahun yang dipilih oleh kelompoknya untuk memimpin gerakan memboikot Bush selama 381 hari yang terjadi kemudian. Mengenai penunjukan dirinya untuk memimpin boikot malam itu, pengkhotbah muda itu belakangan menulis, "Kejadiannya berlangsung begitu cepat, sehingga saya tidak punya waktu untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin seandainya saya sempat memikirkan penunjukan itu, saya akan menolak." Untunglah, dia tidak sempat memikirkan soal penunjukan tersebut. Dia akan menjadi salah seorang pemimpin hak-hak sipil terbesar sepanjang masa. Namanya adalah Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King didorong ke bawah lampu sorot oleh teman-temannya. Rosa mendorong dirinya sendiri. Mereka berdua mengalami kekuatan dari sebuah dorongan. Itulah momen ketika suara hati, nilai-nilai, dan sasaran Anda berada sejajar. Dan Anda bergerak begitu cepat sehingga tidak mempunyai waktu maupun alasan yang sah untuk menghentikan diri Anda. Hati Anda yang berbicara sehingga Anda tidak berpikir. Anda mendengarkan apa yang diperintahkan oleh hati untuk Anda lakukan. Kehebatan bukanlah ciri kepribadian. Ia ada di dalam diri kita semua dan kadang sulit bagi kita untuk melihatnya. Nyonya Parks digambarkan oleh semua orang yang mengenalnya sebagai seorang yang pendiam dan pemalu, sedangkan Dr. King dikenal berjuang keras untuk mengatasi keraguan diri dan rasa takut pada masa-masa awal gerakan hak-hak sipil. Mengingat kembali wawancara radio malam itu pada tahun 1956, Nyonya Parks berkata, "Saya tidak berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang melakukan hal ini. Tidak terlintas dalam benak saya. Mungkin tidak terlintas dalam benak Anda juga hal-hal hebat apa yang kemungkinan dapat Anda raih di tempat kerja dan dalam kehidupan Anda." Contoh yang dilakukan Nyonya Parks menunjukkan kepada kita bahwa kita semua lebih dari mampu untuk menemukan keberanian, bertindak berdasarkan karakter kita ketika momennya tepat. Memang benar, seperti dijelaskan oleh Rosa Parks pada wawancara radionya pada tahun 1956, bahwa dia didesak, sampai sejauh saya mampu bertahan untuk didesak oleh sebuah sistem diskriminasi. Namun pada satu momen itu dia didorong maju oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, dirinya sendiri. Itulah keberanian, sebuah dorongan. Dorongan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri ketika kita berdiri, berbicara, tampil, maju yang pertama, mengangkat tangan kita, atau melakukan apapun yang rasanya sulit, menakutkan, atau tidak pasti. Jangan memandang pahlawan-pahlawan kita dalam sejarah, bisnis, seni, dan musik, kemudian beranggapan bahwa bagaimanapun mereka berbeda dari Anda. Itu tidak benar. Keberanian adalah hak sejak lahir. Keberanian ada di dalam diri kita masing-masing. Anda dilahirkan dengan keberanian dan Anda dapat menggunakan keberanian itu kapanpun Anda menginginkannya. Keberanian bukan soal rasa percaya diri, pendidikan, status, kepribadian, maupun profesi. Keberanian adalah soal mengetahui cara untuk menemukannya saat Anda membutuhkan, dan ketika Anda membutuhkannya, mungkin Anda akan sendirian. Yang ada hanya Anda yang duduk dalam sebuah rapat di tempat kerja,
berdiri di dapur Anda, naik kereta bawah tanah, memperhatikan telepon Anda, menatap komputer Anda, atau memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba saja, hal itu akan terjadi. Sesuatu akan jatuh dan naluri Anda akan menjadi hidup. Anda akan merasakan desakan untuk bertindak. Nilai-nilai dan naluri Anda akan memberitahu apa yang harus Anda lakukan. Kemudian, perasaan Anda akan menjerit tidak. Itulah momen dorongan. Anda tidak perlu memiliki semua jawabannya. Anda hanya harus mengambil keputusan dalam 5 detik berikutnya. Dan sedang sendirian di komputernya memikirkan soal mendaftar untuk mengikuti kelas musim panas. Dia ingin mendapatkan gelar sarjana, tetapi pada usia 44, bayangan memulai sebagai mahasiswa baru adalah hal yang mengerikan. Keberanian adalah yang Christine butuhkan saat dia duduk dalam sebuah rapat pemasaran di Plano, Texas. Dia memiliki ide yang hebat untuk dibagikan, tetapi berpikir dalam hati, apakah idenya akan terdengar bodoh? Tom sedang berdiri di sebuah bar di Chicago. Pada saat dia melihat gadis itu, dia tidak mampu mengalihkan pandangan. Dia bisa saja membalikkan badan menghadap teman-temannya sambil berpura-pura peduli dengan pertandingan bola yang sedang mereka bicarakan, atau menemukan keberanian untuk mulai berjalan menghampiri gadis itu. Seluruh organisasi penjualan dari sebuah perusahaan perangkat lunak untuk keuangan merasa tidak percaya diri di Nashville. Mereka berhasil mencapai target selama 3 tahun berturut-turut dan kuota baru saja dinaikkan lagi. Alice di Inggris perlu mendorong dirinya sendiri untuk keluar dari pintu dan mulai lari. Dia terinspirasi oleh temannya di Facebook, tetapi merasa kecil hati mengingat sudah lama sekali sejak kali terakhir dia berlatih. Di belahan dunia lain, Patel tidak bisa berhenti memikirkan seorang teman yang putranya baru saja meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan, dan bayangan akan kehilangan putranya sendiri membuatnya ketakutan. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Akan lebih mudah bila aku menunggu beberapa hari." Tetapi desakan untuk mengangkat telepon, untuk mampir ke rumahnya, untuk melakukan sesuatu terus mengganggu. Di Cina, Sai baru saja mendaftar sebagai distributor sebuah produk perawatan kulit baru. Setidaknya ada 10 orang yang ingin dia hubungi. Dia menatap 10 orang yang ingin dia hubungi. Dia menatap teleponnya lalu ragu. Bagaimana kalau mereka menganggap aku memaksa? Di Queensland, Australia, Todd tahu benar apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya. Yang jelas, bukan belajar hukum, melainkan pendidikan fisik. Namun, sebelum Todd dapat memegang kendali atas masa depannya, dia harus berhadapan dengan kekecewaan orang tuanya. Sementara Mark berbaring di tempat tidurnya di Auckland, Australia, di mana waktu di sana pukul 10.30 malam. Dia membalikan tubuh lalu memandang istrinya yang sedang membaca buku. Dia ingin sekali bercinta dengannya, tetapi merasa istrinya sedang tidak ingin. Dia ingin menunduk kemudian mencium bahu istrinya, tetapi takut pada penolakan. Dia membutuhkan keberanian untuk membungkuk ke arah istrinya setelah berbulan-bulan merasa dia seperti teman sekamarnya. Kisah-kisah ini nyata dan mereka baru merupakan puncak dari gunung es. Mereka menyoroti pergulatan antara keinginan untuk mengubah hidup kita dan ketakutan terhadap perubahan itu. Kisah-kisah ini juga mengungkapkan kekuatan yang dimiliki oleh keberanian sehari-hari untuk mengubah segalanya. Seth Godin pernah menulis, bagian otak kita yang berbeda menjadi aktif saat kita memikirkan apa yang bisa dilakukan, bukan apa yang diperlukan.
Saya percaya hal yang sama juga berlaku ketika kita memikirkan tentang bersikap berani dan bukan fokus pada ketakutan yang menghentikan kita. Itulah perbedaan antara fokus pada solusi dibanding kepada masalah, dan perubahan kecil itu membebaskan batin kita. Ada sesuatu yang kuat di dalam mengatur perjuangan saya untuk bangkit dari tempat tidur, perjuangan Patel untuk menghubungi temannya, perjuangan organisasi penjualan untuk mencapai sasaran penjualan yang lebih tinggi, serta perjuangan Alice untuk berlatih sebagai tindakan keberanian sehari-hari. Bagaimanapun, keberanian hanyalah sebuah dorongan. Pada saat Anda mendorong diri sendiri, mungkin Anda tidak mengubah dunia, hukum atau memicu munculnya gerakan hak-hak sipil. Tetapi saya bisa menjamin Anda akan mengubah sesuatu yang sama pentingnya. Anda akan mengubah diri Anda sendiri. Hanya ada satu Anda. Tidak akan pernah ada Anda yang lain. Itulah kekuatan Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bagian 2 bab 5-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 2 bab 6. Apa yang Anda tunggu? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.